mohon syukur sujud minta limatan mulai pada istimewa Abdul Habibi Susan mohon kalau kita putih secara wasi ibadah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Wawan beserta keluarga, saya hormati Bapak-bapak Ibu-ibu jamaah sekalian. Mudah-mudahan kita sekalian semua mendapatkan wal afiyah fid wa dunya wal akhirah, dan juga semua mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Masih kita menjelaskan tentang sholat. Kemarin dikatakan kalau kita mengerjakan sholat ini baik, bagus, khusyuk, hudur, bagus semuanya. Maka itu sholat akan keluar dan sholat itu bercahaya kayak makhluk gitu. Kemudian sholat itu akan mendoakan kita, hafizakallah kama hafidtan. Maka kata sholat ini, semoga Allah menjaga engkau sebagaimana engkau telah menjaga aku. Di sholatnya bagus, dilakukan pada waktunya ya. Udah begitu berjamaah lagi, udah begitu khusyuk lagi. Maka itu sholat keluarnya bercahaya putih terang benderang, dan itu sholat akan mendoakan orang yang sholat tersebut. Dia mendoakan semoga Allah menjaga kamu sebagaimana kamu telah menjaga aku, kata sholat. Tetapi sebaliknya kalau kita sholatnya jelek, sholatnya jelek, maka itu sholat akan keluar hitam pekat, gelap, dan sholat akan berkata doya'atullah kama doya'atni kama doya'tani. Kata sholat, semoga Allah menyia-nyiakan kamu sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan aku. Karena ini hadis, karena itu yang berusaha sebaik mungkin di dalam kita melaksanakan sholat. Bahkan juga waqad qala alaihi salatu wassalam, dan benar-benar bersabda Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam. Bahwa Kanjeng Nabi laisa, tidak ada lil mar'i bagi seseorang min sholati, dari sholatnya ilama kecuali barat akola yang dia merenung-renungkan minha dari sholat. Di sholat itu pahalanya orang sholat ini beda-beda. Kalau sholatnya benar nih, pahala sholat nih baru takbiratul ihram aja itu pahalanya udah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Belum bacaan doa iftitah, belum ta'awud, belum berdiri, belum fatihah, belum itu baru takbiratul ihram aja itu pahalanya udah lebih baik dibandingkan dunia beserta isi. Tetapi orang ini pahalanya sholat ini beda-beda. Karena kata Kanjeng Nabi benar-benar apa Nabi bersabda, tidak ada bagi seseorang mendapatkan pahala sholat itu kecuali yang khusyuknya aja. Dan orang khusyuknya misalkan dari awal sampai akhir ya paling gede paling. Ada orang khusyuknya pas sujud doang ya, pas sujud doang paling. Jadi tergantung khusyuknya. Jadi sholat ini ya begitu. Semakin banyak khusyuknya kita, ya semakin gede pahala. Ini dikatakan Syabul Qadir Jailani ini Sultanul Aulia, ya kan? Pemimpin para wali. Beliau ini orang yang paling dermawan. Syabul Qadir Jailani saking dermawannya, misalkan bajunya yang lagi dipakai diminta dibuka, dia kasih. Ya beliau salin dulu, ya. Kasih. Saking dermawannya. Beliau sering didatangi orang untuk meminta barokah.
Di antaranya ada orang datang kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, wahai Syekh, saya ini usaha lagi susah, pengen usahanya lancar, didoakan oleh Syekh Abdul Qadir Jilani, nggak lama lancar. Yang kedua, jomblo kebetulan, wahai Syekh, saya pengen segera punya jodoh, didoakan, nggak lama punya jodoh. Oh, amin. Yang ketiga nih, dia ngomong, wahai Syekh, saya nggak minta apa-apa, saya cuma minta pahala sholat engkau satu aja. Minta pahala sholat tuh, namanya wali kan sholatnya banyak, ya kan? Ya sholat sunnahnya, sholat. Minta pahala sholat engkau satu aja. Kata saya berjalan jalan, aku nggak mau ngasih. Padahal gue kalau minta duit, minta apa sih kasih. Orang dermawannya luar biasa. Kata beliau, aku khawatir yang aku kasih kepada kau itulah satu-satunya yang diterima Allah SWT. Itu sangat tawadunya ya. Oh, beliau busuk udah ini beliau sangat tawadu. Jadi kita nih kalau kita ini masuk luar biasa. Karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri berkata, Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, Imam Hasan Al-Basri ini muridnya Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali ini dari Madinah pindah ke Kufah, kalau sekarang Irak. Di situ beliau yang jadi khalifah, yang ngajar juga. Muridnya banyak, di antara murid yang paling top namanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Itu Imam Hasan Al-Basri ini di majelisnya nggak pernah dibahas tentang politik, pilkada, enggak ada. Di beliau sampai murid-muridnya beliau nggak tahu ini presidennya siapa sekarang, sangat khususnya ngaji. Atau menterinya siapa aja, lagi banyak nggak hafal ya kan? Ini Imam Hasan Basri begitu model. Nah, Imam Hasan Basri ini bayangin, dia ini 40 tahun belum pernah lihat langit. Aduh aja, 40 tahun belum pernah lihat langit. Bagaimana tawadunya beliau? Kata beliau nih, Imam Hasan Basri bersabda, berkata, kullu sholatin, setiap sholat, la yahduru, yang tidak hadir dia di dalam sholat apa-apa buati, bahaya, maka itu sholat ilal ukubati, kepada disiksa asra'u, lebih cepat. Menurut pendapat beliau, sholat yang hatinya nggak hadir, sholat hatinya nggak hadir, sholat hatinya kemana-mana. Orang yang sholat hatinya di pasar, ada di tempat kerja, ada di mana gitu ya, nggak hadir hatinya. Maka kata Imam Hasan Basri ini, sholat yang model begitu nih akan lebih cepat untuk disiksa daripada dikasih pahala. Jadi lebih dekat ke siksa. Karena itu orang ini mulai harus sadar ketika mau sholat, mulai dari wudhunya yang bagus. Kemudian kita harus sadar bahwa kita ini akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang dipanggil pimpinan aja khusyuk, dipanggil polisi dari malam udah khusyuk, ya kan? Udah fokus gak mikir apapun ya, fokus mikir panggilan khusyuk kan, ya kan? Orang gak mikir apapun, mikir itu aja panggilan. Kadang dikasih senyum, nggak mau senyum, saking khusyuknya. Nah orang mau sholat begitu, mulai dari wudhunya, mau dari sholat sadari bahwa dia ini akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, akhirnya insya Allah sholat itu lebih bagus. Wasyaitan la'anahullah, setan laknatullah. Harisun itu sangat semangat ayyuskila al-mu'min inda sholat. Itu setan ini benar-benar semangat untuk menyibukkan orang mukmin ketika sholat. Ya, orang mukmin ini kalau sholat belum ini baru Allahu Akbar udah lupa pikirannya. Ingat ya, mana-mana itu usahanya setan. Padahal kan yang diucapkan Allahu Akbar, sholat pun bukan gitu, Allah Maha Besar. Artinya kamu sudah bersama yang Maha Besar, selain Allah kan kecil. Begitu udah apa yang Maha Besar, masih ingat ya kecil-kecil. Itu maksudnya kan orang-orang nih, orang kalau udah sama presiden ya, kita lagi menghadap presiden Pak Prabowo, bareng duduk bareng diajak makan, udah nggak usah ingat lagi sama gubernur, nggak usah ingat lagi sama bupati, sama RT, nggak usah. Kenapa? Udah sama presiden, kan masih diingat-ingat. Nanti kalau udah keluar,
Udah keluar dari presiden baru ingat lagi. Kita mestinya begitu, ketika kita sholat udah dengan Allah yang maha besar, udah nggak sedikit yang lainnya. Dunia nggak usah. Nanti udah selesai nggak apa-apa. Gitu ya. Karena itu memang setan sangat bersemangat membuat orang mukmin itu jadi lupa di dalam sholatnya, sibuk mikir ini mikir itu. Hatta annahu yaftahu lahu inda qiyami ila sholat minal hawai, sehingga sama setan ini dibuka pikirannya. Ketika dia berdiri sholat udah mulai langsung ingat apa itu. Ingat apa yang belum diangkat casnya. Ingat semua dia. Ingat ini, ingat itu. Makanya kata ulama nih, kalau kita nih lupa naruh sesuatu, di mana bisa pengen ketemu gampang sholat itu. Sholat Allahu Akbar langsung ingat, oh itu dibantu sama setan. Ini setan begitu. Setan berusaha benar-benar sehingga kita nih ketika berdiri sholat udah sibuk dengan yang lain, bukan hati kita hadir di dalam sholat. Wa yudhiru asya min al-umur allati tuhimmuhu fi dunyahu. Dan sama setan ini diingatkan segala sesuatu yang urusan dunia diingatkan. Padahal lagi sholat dunia ingat. Ini ingat urusan. Lam takun lau qabla sholat ala bal. Padahal itu sebelum sholat kita nggak kepikir, nggak ingat urusan pilkada lah ya misalnya, nggak ingat urusan ini urusan itu sebelum sholat nggak kepikir itu. Tapi ketika sholat Allahu Akbar langsung ingat semuanya. Ya kan gitu. Lagi sholat ya. Nah itu setan usaha sampai begitu. Supaya kita di dalam ibadah yang paling top aja begitu lupa. Waqatul lain di dalika ayuslu fi sholati. Tujuannya setan membuat kita sibuk dengan yang lain dalam sholat, lupa. Kalau kita sedang sholat, ayuslu fi sholati kepada Allah wa hukur ma'ah. Daripada kita menghadap Allah dan hati kita hadir bersama Allah dalam sholat, di dalam yasullahu dzalika fa innahu fa'atahu liqaum min Allah. Itu memang benar-benar tujuannya setan. Tujuannya setannya orang mukmin ketika lagi sholat udah berusaha sekuat tenaga si setan ini agar kita nih hati kita nggak hadir bersama Allah. Hati kita lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu apa kata ulama disunahkan ya, kalau kita mau sholat nih sebelum sholat baca qul a'udzu birabbin nas. Sebelum sholat nih baca qul a'udzu birabbin nas. Kan itu minal jinnati wan nas, supaya dijaga. Baca ta'awud, baca ini sebelum sholat nih, maksudnya supaya dibantu kita terjaga daripada gangguannya setan. Jadi sebelum Allahu Akbar kita baca qul a'udzu birabbin nas. Terus juga kita disunahkan berlindung kepada Allah daripada setan. Baca ta'awud, baca qul a'udzu birabbin nas supaya itu godaan-godaan ini berkurang ya, kalau enggak hilang sama sekali. Jadi usahakan dalam sholat seperti demikian. Karena itu setan ini orang kalau udah sholatnya berantakan, ya nanti amal yang lainnya juga ikut berantakan. Tapi kalau sholatnya rapi, bagus sholatnya, maka insya Allah amal yang lainnya ikut bagus. Apalagi zaman sekarang ini segalanya terburu-buru. Sholat buru-buru, makan buru-buru, apa buru-buru. Kalian tunggu ini, tunggu itu. Hidup udah kayak begitu tuh. Ya. Dan nggak ada ketenangan, sampai buru-buru semua. Padahal buru-buru itu adalah pekerjaannya setan, pengaruhnya setan. Setan kecuali buru-buru maksudnya buru-buru menaikkan sholat. Bahkan buru-buru jangan ditunda-tunda. Itu bukan dari pengaruh setan, pengaruh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yang bagi Allah tudawi ma fi sholatika ala kulli surah masusun badal Fatihah wa a'lam
bisawab. Pohon mau nyanyi? Hah? Selamat ulang tahun? Hah? Apa mau diwakilkan ke Mang Ade? Ade sama Haji. Haji aja. Nah, kita doakan sekali lagi apa Ibu Lina Sri Lina Dianawati yang hari ini beliau sedang berulang tahun. Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan beliau dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat. Juga semua cita-citanya, semua hajatnya dikabulkan oleh Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan dimudahkan segala urusannya. Rezekinya Allah berkahkan, Allah lapangkan, Allah mudahkan. Dan juga mudah-mudahan tentunya harapan suaminya menjadi istri yang solihah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wala hadiniyah wala solihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kana budu ya kana style dan surah mustaqim. Rabballadzina maktub ya al-malotto. Mau tiup lilinnya tuan? Enggak. Bawaan aja ya yang lilinnya. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli La ilaha illallah al-mawjud fi kulli makan. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli makan. La ilaha illallah al-madhkur fi kulli lisan. La ilaha illallah al-mawjud fi kulli La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi sha'n. La ilaha illallah kulla yawmin huwa fi La sha'n. ilaha illallah al-rahman al-rahman min zawalil iman. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman. Wa min fitnati syaitan Min fitnati ya qadim al-ihsan. Amma alaina min ihsan. alaina min Yasaluka al-qadim ya annan ya mannan. qadim ya anan ya man Ya rahim ya rahman. ya rahim ya Ya ghafur ya ghaffar. ghafur ya ghafar. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا ظلمنا بأننا على الله أشرق ما تبين تنزل كل عمر وهذه الراحة وابد لوالدنا رب ومولدنا وسائر الإله وكل والمسلمين أجمعين رب الأسماء بالمصطفى الرسول يعطى بكل صليل عليه أتوات وعليه وصحبه والحمد لله بالله وكفى يا الله 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 يا الله لنا الله يا الله لنا Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.